Kami sebagai akademisi, sebagai seorang dokter tentu tidak berani mengada-ngada, apalagi bicara di depan publik. Tentu kami harus bicara apa adanya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan dokter paham sekali karena itu profesinya dan kesehariannya dan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama ini. Nanti barangkali videonya bisa ditampilkan ya, biar netizen juga lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di doxing, saya di framing, saya di fitnah. Dikatakan saya seorang ASN, padahal mereka tahu saya bukan ASN. Namun saya abaikan, saya tetap fokus pada perjuangan. Menjadi seorang dokter bukanlah cita-cita saya dahulu, namun sekarang Allah takdirkan saya menjadi dokter. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih saya pada Allah, saya mengabdikan diri, saya bekerja di rumah sakit yang lebih banyak melayani rakyat terutama rakyat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bincang-bincang di podcast, dan kali ini tetap untuk berbicara terkait dengan isu undang-undang kesehatan yang baru. Kali ini ada Pak BW. Apa kabar Pak BW? Mantap. Sehat dan waras soalnya. Mantap. Ada juga Dr. Eva Diana. Dr. Eva Diana apa Dr. Eva Caniago? Yang betul yang mana? Dr. Eva Sri Diana. Sri Diana, oke, baik. Soalnya ada yang bilang Dr. Eva Sri Diana, ada Dr. Eva Sri Diana Caniago. Dr. Eva Sri Diana. Kalau dalam formalnya pakai Caniago nggak? Tidak. Enggak ya. Dr. Eva Sri Diana, ASN. Soalnya nanti ada hal yang saya mau tanya soal itu juga. Dok, apa kabar Dr. Eva? Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Kalau tanya dengan dokter harus nanya sehat dulu. Karena yang paling penting soal kesehatan ya dok ya. Kali ini saya ingin berbicara terkait dengan masalah beberapa waktu ini kan saya membaca di media sosial nih dok. Di media sosial itu dokter selalu dikaitkan dengan ASN. Ada yang bilang Dr. Eva ini ASN, kenapa berbicara terlalu detail terkait dengan masalah undang-undang kesehatan. Detail kan bagus harusnya Pak Bibi. Kalau di TV bukan detail mas, ceriwis. Jadi menarik. Nah, yang poin pertama saya ingin tahu dulu Dr. Eva. Dr. Eva sebenarnya ASN atau bukan sih? Saya bukan ASN Pak. Bukan ASN. Bukan. PNS? PNS bukan. Bukan juga. Ya. Terus kenapa bisa dibilang ASN? Ya. Yang ngomong dokter juga loh. Oh. Saya tidak tahu kenapa saya disebut ASN, tapi yang pasti saya bukan ASN. Itu kan bisa kita, kalau orang ingin cari tahu itu bisa kok dicari tahu. Kalau memang mereka ingin tahu status saya sebagai apa, itu mudah dicari kok. Gitu. Jadi saya kira memang mungkin disebut sebagai ASN, tujuannya sih bukan memberitahu saya ASN, mungkin tujuan yang lain. Tujuannya biar nggak banyak ngomong gitu barangkali ya. Mungkin. Biar nggak banyak menulis gitu ya. Karena gini Pak Bibi, Dr. Eva ini rutin dan concern dengan isu-isu terkait dengan masalah saat RUU kesehatan sedang dibahas, membuat penjelasan yang cukup detail. Saya sering baca itu Pak Bibi. Dan saya pikir orang awam terutama ya, termasuk saya, banyak nggak mengerti terkait dengan masalah RUU kesehatan, dan tentunya dengan membaca informasi yang disampaikan oleh diantaranya Dr. Eva dan ada banyak lagi yang lain, kita akhirnya paham. Karena tentunya begini, ketika berbicara dengan isu RUU kesehatan ini kan seperti yang sering kita bincangkan nih Pak Bibi, ada kekhawatiran kemudian memberikan ruang liberalisasi, terus kemudian swastanisasi, industrialisasi dan banyak lagi yang itu kemudian dikhawatirkan merugikan masyarakat. Dr. Eva ini luar biasa, beliau mau mendedikasikan waktunya untuk membuat penjelasan yang sejelas-jelasnya, dan saya pikir itu luar biasa. Tapi apa nggak gitu malah diserang sana sini, Dr. Eva? Ya. Gimana tuh? Ya, saya paham pasti. Apa yang kita sampaikan tentunya ini karena berbeda dengan kebijakan yang dibuat. Tentu harus paham
apa yang akan kita hadapi. Jadi sebenarnya saya ini hanya ibu-ibu biasa, saya ini hanya seorang dokter, cuma ketika saya melihat ada sesuatu yang saya sebagai dokter paham bahwa masalah ini adalah bukan masalah ringan, bukan hanya masalah tentang uang atau apa ya, ini bukan hanya masalah kapitalisasi saja, tapi udah ke arah menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi ya saya kira saya harus ambil posisi di mana tidak semua orang berani menyampaikan ini. Dan tidak semua tahu juga. Dan tidak semua tahu juga. Bahkan banyak teman-teman sejawat saya sendiri pun tidak paham. Jadi banyak juga pejabat di dinas kesehatan juga nggak paham. Ternyata begitu kita sampaikan ini loh yang bermasalah, ini yang berpotensi berbahaya untuk bangsa dan negara, berpotensi menurunkan kualitas layanan, berpotensi ini mengancam keselamatan pasien, keselamatan rakyat juga. Sampai segitunya? Sampai ya. Jadi itu mengapa kita mewakafkan ke waktu. Memang sejak dulu kita itu berada di media sosial, tujuannya memang edukasi masyarakat, terutama tentang kesehatan, dan kita ini mengkritik kebijakan bukan karena membenci pemerintah, bukan karena anti pemerintah, tapi lebih kepada supaya ada perbaikan di sistem kesehatan. Jadi niatnya hanya itu, mengabdi untuk bangsa dan negara. Karena itu ilmu yang kita punya ya Pak. Dan memang beberapa waktu yang lalu saya melihat video di media sosial, Dr. Eva secara monolog gitu ya, menyampaikan tentang adanya bisa dibilang serangan lah atau doxing atau apapun lah itu ya, yang membuat tentunya mengganggu lah. Dr. Eva bisa cerita nggak apa sih yang terjadi sebenarnya, dan apa serangan-serangan ke Dr. Eva karena Dr. Eva peduli dan kemudian kritis untuk menyampaikan fakta-fakta itu? Iya, selama ini sih kita mengkritik kebijakan pemerintah terutama kesehatan itu sih alhamdulillah ya, tidak terlalu banyak masalah. Memang adalah resiko-resiko, tapi kalau kami lihat yang kali ini itu berbeda. Jadi sampai kali ini berbeda. Iya, kali ini berbeda. Jadi berbedanya lebih ringan. Lebih berat. Karena kita lihat memang masalah yang kita sampaikan ini kan adalah masalah kedaulatan bangsa dan negara. Ini tentu ada pihak-pihak yang merasa akan terhalang rencana mereka. Jadi saya semakin yakin bahwa yang kita perjuangkan ini adalah benar, karena ini sudah mengarah ke pekerjaan. Selama ini kita mengkritisi kebijakan itu malah kita bahkan diundang, ya kan? Karena apa yang kita sampaikan itu hanya fakta, berdasarkan fakta, data, dan ilmu pengetahuan. Kami sebagai akademisi, sebagai seorang dokter tentu tidak berani mengada-ngada, apalagi bicara di depan publik. Tentu kami harus bicara apa adanya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan dokter paham sekali karena itu profesinya dan kesehariannya dan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama ini. Nanti barangkali videonya bisa ditampilkan ya, biar netizen juga lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didoxing, saya di-framing, saya difitnah, dikatakan saya seorang ASN, padahal mereka tahu saya bukan ASN. Namun saya abaikan, saya tetap fokus pada perjuangan. Menjadi seorang dokter bukanlah cita-cita saya dahulu, namun sekarang Allah takdirkan saya menjadi dokter. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih saya pada Allah, saya mengabdikan diri, saya bekerja di rumah sakit yang lebih banyak melayani rakyat terutama rakyat kecil. Namun saat ini saya mulai ditekan melalui pekerjaan. Meskipun demikian, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus insya Allah istiqamah berjuang bersama rakyat. Mohon doa dan dukungannya. Suatu saat mungkin akhirnya saya diberhentikan dari pekerjaan sebagai dokter ini, itu saya yakin adalah sesuai rencana Allah juga. Saya ikhlas semua karena Allah, karena apapun itu tujuan hidup kita adalah karena Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Bismillah, tetap semangat, mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari beberapa hal itu saya ingin dapat tanggapan dari Pak Bibi dulu. Pak Bibi,
Dokter Eva dan banyak lagi kawan-kawan dokter lain yang peduli dengan kepentingan kemaslahatan, dan kita juga sering membahas soal ini sebenarnya. Itu ternyata serangannya begitu banyak tuh, Pak Bibi. Saya kok nggak terlalu yakin ya kalau serangan itu terjadi natural ya. Saya khawatir ada pihak-pihak tertentu yang mengkonsolidasikan untuk udah deh bagaimana membuat persepsi, bikin framing, dan orang-orang yang kritis kemudian diserang. Gimana tuh Pak B? Kalau menggunakan bahasa saya, serangan yang sudah menuju pada seseorang, apalagi kemudian itu dapat mengganggu profesi dan pekerjaannya dia, itu harus disebut sebagai terrorizing, Mas. Jadi jangan supaya dianggap ini sekedar serangan biasa. Ini teror ini. Teror itu adalah salah satu cara untuk menciptakan situasi ketakutan. Kalau pakai bahasanya Mas Novel itu atmosphere of fears itu. Jadi dibikin orang takut. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Jadi itu sasarannya adalah kalau Dokter Eva takut, teror itu berhasil. Nah, satu itu modus. Terus yang kedua, biasanya dipakailah mekanisme yang memanggil itu, yang menjadi bagian dari terorisme itu bagian dari institusi. Dokter Eva kerjanya di mana? Biasanya dikaitkan ke situ. Jadi dipakailah instrumen-instrumen kekuasaan yang terstruktur untuk memanggil. Memang tidak manggilnya dengan kekerasan, tidak. Tapi saya menduga polanya, nanti kita cek. Pasti awalnya itu biasanya kalau kejahatan itu kan ada jejaknya, Mas. Pasti pertama itu mungkin ya diucapkan dengan Anda telah melakukan ujaran kebencian. Jadi udah di framing tuh. Biasanya kayak gitu kan polanya tuh. Walaupun kemudian kalau dia sadar dia ngomongnya terus kita cuma mau klarifikasi. Klarifikasi maksa. Itu bukan klarifikasi, Mas. Intimidasi itu namanya kayak gitu. Nah, itu polanya seperti itu. Terus yang ketiga yang paling menarik itu Mas tadi. Kalau yang diungkapkan adalah peristiwa, fakta dan berbasis pengetahuan. Kenapa itu menjadi ketakutan? Iya. Dan artinya kalau pakai antitesisnya, apa ada yang sedang disembunyikan? Terus kalau ini kemudian saya cari supaya tidak kasusnya itu tidak hanya dengan Dokter Eva. Ini kan Presiden lagi ke Tiongkok nih. Iya. Menteri Luar Negeri menyatakan ada penandatanganan MOU. Dan pada saat itu juga ada Menteri Kesehatan yang ketemu dengan lebih dari 30 pebisnis. Sebenarnya kesinyalemen kan muncul nih. Apakah undang-undang kesehatan yang dibuat itu dijadikan bagian dari industri health industry itu yang mengundang macam-macam? Dan saya khawatir ada pasal-pasal tuh kan dalam undang-undang kesehatan agak mengerikan tuh, Mas. Misalnya letter of consent, misalnya kayak gitu, pasal 340 kalau nggak salah. Itu jadi masalah. Tapi bagus nanti kita cek aja ke Dokter Eva. Bentuk undangan-undangannya tuh kayak apa sih? Ini dan bertubi-tubi apa enggak sih? Biar nggak terlalu jauh, kita mulai dikit-dikit nih, Pak. Dokter Eva kan saya dapat informasi juga diundang apa dipanggil sih? Karena beberapa kali dan setahu saya ada yang suratnya itu berupanya panggilan, ada yang berupa undangan klarifikasi gitu. Tadi sebagaimana saya katakan di awal, saya sempat lihat undangannya Dokter Eva, karena Dokter Eva juga pernah komunikasi dengan saya. Disebutkan di situ namanya Dokter Eva Diana Chaniago. Padahal namanya, dan makanya tadi di awal saya tanya, pakai Chaniago apa enggak gitu. Karena formalnya kan enggak ya. Tapi undangannya pakai nama Chaniago. Artinya yang manggil tuh orang yang enggak lihat data kepegawaian lah gitu kurang lebih. Tapi menarik itu Dokter Eva. Saya pengen dapat cerita dulu Dokter Eva. Dokter Eva tadi kan bilang bahwa Dokter Eva bukan ASN, ya, dan kemudian dipanggil atau diundang karena kan menurut perihalnya beda-beda oleh Inspektorat DKI ya, diundang. Itu cerita dong, gimana? Kenapa kok sampai diundang? Dan kemudian hal apa, pernah hadir apa enggak, berapa kali? Nah, coba pengen tengok cerita. Jadi saya awalnya dikirim surat lewat WA, lewat manajemen rumah sakit ya. Pertama memang bunyinya diminta menghadirkan saya dengan nama yang
bukan nama saya sebenarnya. Karena nama resmi saya tentu Eva Sridiana. Itu ada Caniago. Sempat saya berpikir ini apa salah orang, ya kan? Saya mau berpikir ini kalau saya kok seperti ini. Tentunya data saya ada dong. Karena saya kan pegawai tetap rumah sakit yang sudah belasan tahun. Mestinya itu bukan nama saya. Tapi saya tetap menghormati. Yang kedua itu jadi panggilan ke-1 dan kedua itu di jam yang waktu kerja. Itu ada berapa panggilan sebenarnya? Sebenarnya itu 3 kali kalau nggak salah. Iya, 1 kedua itu dipanggil di jam saya bekerja dan waktunya nggak mungkin. Maksudnya gimana? Waktu jam pertama itu saya jam 9, undangan by WA itu jam 9:30. Jadi saya saat bekerja untuk hadir di hari yang sama. Undangannya jam 9, tapi undangannya disampaikan 9:30. 9:30. Terlambat dong. Iya, terlambat. Makanya saya kagetnya apa? Tapi akhirnya di cancel. Hari berikutnya lagi diundang lagi di waktu jam 4 tapi setengah 4. Oh, jadi diundangnya untuk hadir jam 4 di hari yang sama. Undangannya hari yang sama itu datang setengah 4. Setengah jam dong. Ya, sementara itu udah buka jam kerja saya lagi. Karena saya harus bekerja di rumah sakit yang lain. Jadi saya tidak bisa begitu saja mengabaikan pasien. Akhirnya karena saya menghormati, saya komunikasi dengan Pak Novel dan teman-teman, jadi saya bersurat sebagai bentuk saya yang tetap menghormati Inspektorat DKI. Jadi saya bersurat bahwasanya saya minta dijadwal di hari lain, itu. Jadi akhirnya saya kemudian 1 hari berikutnya saya diberi jadwal di jam yang disepakati jam 9 pagi, jadi jam kerja. Jadi saya Jadi panggilan yang ketiga itu siang jam 1 ya. Siang panggilan yang ketiga itu baru saya bisa mempersiapkan izin dulu dari rumah sakit. Jadi saya bisa mengatur karena hari itu juga kami kekurangan dokter sebenarnya. Ada yang sedang dinas luar. Jadi saya luar biasa waktu itu lagi sibuk. Banyak pasien. Jadi kalau saya pergi begitu saja, saya akan mengabaikan pasien untuk kepentingan pribadi saya. Itu kan kepentingan yang sebenarnya tidak darurat. Enggak darurat. Iya, memang tulisannya penting gitu. Tapi penting ini apa gitu? Emang saya mengancam negara? Apa saya teroris? Apa saya sedang melakukan kejahatan? Makanya kan kaget saya. Loh, kok penting harus terus sementara saya sedang pelayanan gitu. Dokter Eva kan ada panggilan, ada suratnya undangan, judulnya ya. Panggilan atau undangan itu disebutkan nggak sih? Terkait apa? Perihal apa? Maksudnya dipanggil itu karena apa gitu? Undangan pertama ada terkait ujaran kebencian. Di cancel yang karena waktunya tidak disebut. Ujaran kebencian itu terkait dengan yang mana? Enggak disebut. Jadi undangan yang kedua itu terkait Twitter saudari. Nah, yang ketiga juga terkait Twitter saudari. Tapi begitu saya ketemu, nggak disebutin yang mana. Yang mana kata-kata saya yang dianggap bermasalah itu nggak ada ditanya. Siapa yang melaporkan, apa problemnya, saya juga nggak ditanya. Jadi saya hanya diminta ada apa sih, kan RUU Kesehatan ini kan wilayahnya nasional. Kenapa kok terjadi sahut menyaut, dapat laporan sahut menyaut antara ASN Pemprov DKI. Di situ saya bukan ASN. Bukan. Jadi saya jelaskan, pertama saya bukan ASN, kedua saya tidak pernah bersautan dengan siapapun. Twitter saya terbuka untuk publik. Dan saya belasan tahun sengaja mewakafkan waktu saya di media sosial ini adalah untuk mengedukasi saudara-saudara saya rakyat Indonesia, mengedukasi kesehatan terutama, dan mengkritik kebijakan yang kita rasa tidak perlu kepada rakyat. Bahkan kami juga mengkritik organisasi profesi. Dan saya pernah juga ya? Iya, kita mengkritik ketika organisasi profesi kita anggap terlalu lambat, misalnya itu biasanya terkait pembelaan-pembelaan terhadap anggota ya. Tapi itu ya sebenarnya juga nggak terlalu tidak ada masalah dengan masyarakat. Jadi jadi kami mengkritik dari dalam juga mengkritik dari luar. Dan saya sangat menjaga tata cara saya dalam media sosial. Sebagai perempuan, sebagai dokter tentu saya harus menunjukkan etika. Karena saya
tujuan saya juga mengedukasi masyarakat bagaimana berpendapat yang baik dan benar. Jadi kita harus mengutamakan adab dan akhlak. Jadi saya juga paham bahwa ada undang-undang ITE yang harus kita waspadai. Jadi saya tidak begitu saja. Saya berpikir ketika menulis. Saya bahkan kadang-kadang konsul sama teman-teman yang lawyer. Jadi saya tidak pernah membawa institusi, menjelek-jelekan bangsa, menjelek-jelekan pemerintah. Saya hanya mengkritisi kebijakan sesuai fakta yang ada. Untuk antisipasi biar resiko-resiko yang dikhawatirkan nggak terjadi. Ada yang menarik gini loh Mas. Ya. Ketika undangannya disebut klarifikasi, tidak ada yang diklarifikasi. Satu. Terus kedua, ketika ditanyakan, kemudian pertanyaannya itu kan umum. Kenapa sih undang-undang kesehatan? Nah sekarang pertanyaannya kan bisa saya balik. Apa urusannya Pemda DKI dengan undang-undang kesehatan itu ketika ada seorang dokter yang bekerja walaupun bukan ASN, kemudian mempersoalkan itu. Terus kan saya boleh curiga dong, apakah ini pesanan dari Kementerian Kesehatan? Kan gitu dong. Ini yang harus dilihat ini Pak, khawatir juga kita ini. Iya. Dan jadi yang paling penting gini Pak BW, Dokter Eva ini kan bukan ASN. Nah, terus Dokter Eva adalah pegawai tetap di RSUD, RSUD Pasar Rebo ya dok ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Inspektorat DKI itu memang punya tugas untuk menjangkau atau memeriksa dari sisi etik terhadap yang bukan ASN di RSUD? Pertanyaannya gitu bagus tuh Mas pertanyaannya. Kalau saya sendiri ditanya gitu, saya nggak tahu tuh, nggak jawab. Mesti diklarifikasi kan. Mestinya, Mas, mestinya kalau begini-begini, itu standarnya kan, SOP-nya tuh kan. Si penanya itu akan menjelaskan, saya adalah ini. Saya mempunyai kompetensi ini. Dengan begitu, ini menjadi bagian dari tugas dan kewenangan saya. Jadi justifikasi mengenai standingnya itu, ya posisi hukumnya itu jelas. Jangan tiba-tiba ditanya gitu. Karena gini juga, dalam hal yang pernah saya pelajari ya, saya baca-baca kan. Dokter Eva pernah cerita ke saya, pernah cerita juga kawan-kawan yang lain. Karena orang seperti Dokter Eva yang sudah mau mengambil resiko untuk kebaikan, untuk kepentingan masyarakat itu perlu didukung, nih, Pak. Dan kemudian ketika berbicara terkait dengan masalah etik atau perilaku yang dianggap salah, kalau ada pihak lain yang menganggap salah, tentunya kan dilihat dari dua nih. Kalau yang sifatnya profesi kedokterannya, dalam praktek kedokterannya, tentu ada pola tertentu nih. Dokter Eva yang lebih tahu lah soal itu. Saya juga sempat melihat, tapi Dokter Eva yang lebih dalam konteks profesinya ya. Tentunya akan dilihat dengan cara yang berbeda. Tapi terkait dengan pelanggaran etik seandainya ada di luar dari itu, saya kok melihatnya hubungannya kalau ke inspektorat kejauhan. Ya. Karena kan di sini juga ada manajemennya rumah sakit dan bekerjanya kan mengikatkan diri ke rumah sakit bukan kepada Pemda DKI sebagai ASN. Nah, ini yang menarik, makanya tadi saya katakan seperti itu. Dan saya pengen gimana Pak? Dan menggunakan etik ketika orang mengemukakan pandangannya itu juga nggak cocok sama sekali. Kagak cocok cuy. Apalagi kalau kemudian disebut sebagai ujaran kebencian. Benci ke siapa ini? Bukankah ketika Dokter Eva menulis dengan menceritakan fakta-fakta, mengedukasi kepada banyak pihak untuk paham bahwa ini loh ada dampak, ini ada resiko dan lain-lain. Dan Dokter Eva juga pasti pernah berkomunikasi dengan pihak Kemenkes mungkin kan. Dan saya pikir bukankah itu menunjukkan rasa sayangnya kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara? Kan begitu. Iya, betul. Nah, terus yang saya mau tanya, ketika dilakukan klarifikasi, apa sih sebetulnya Dokter Eva yang diajak bicara soal itu, klarifikasinya? Iya, saya klarifikasi bahwa RUU ini memang dari pihak inspektorat sendiri pun sebetulnya tidak paham masalah RUU kesehatan ini. Jadi saya jabarkan sekaligus mengedukasi dong ya pemeriksanya. Jadi karena mungkin ya Pak, karena memang undang-undang sendiri ini walaupun sudah ketok palu, kita kan masyarakat belum bisa mengakses. Publik belum bisa akses Pak. Jadi kemarin masih coba dilihat sama teman-teman kan, ternyata walaupun sudah ketok palu, bahkan tinggal tanda tangan Pak Presiden, ini belum bisa diakses gitu. Itu mungkin yang menjadi banyak orang yang tidak paham. Jadi saya harus menjelaskan bagaimana potensi bahaya dari undang-undang kesehatan ini. Loh, kalau belum bisa diakses, Dokter Eva tahu dari mana isinya? Kita kan
Kita dari Komisi 9, Pak. Iya. Kita tentu menjalin hubungan. Saya juga dapat DIM langsung dari Pak Menkes. Kita kan sudah pernah. Artinya sumbernya jelas lah. Sudah jelas. Saya langsung, karena saya tidak mau dari yang beredar. Saya butuh data yang valid. Karena kita tentu akan bicara sesuai apa yang ada. Jangan nanti begitu. Karena pengalaman dulu waktu September kami dapat dim-dim seperti itu dan kami coba tanya di Komisi 9, ternyata belum ada info. Kami dapat undangan dari Balik DPR RI, ternyata dari Balik DPR RI disanggah semua. Ini nggak ada yang betul. Jadi kita berusaha untuk mencari tahu apa betul sih RUU ini gitu. Ternyata itu dibantah semua. Tidak ada. Jadi akhirnya kami waktu itu diundang hanya memberi masukan ke Balik DPR RI. Memang tadi yang disampaikan Pak BW terkait dengan kunjungan Pak Presiden ya ke Cina, dan kemudian bersama dengan ada Menteri Kesehatan kalau nggak salah. Dan kemudian Pak BW tadi sampaikan kan di berita juga ada Pak BW terkait dengan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha dan ada beberapa MOU yang ditandatangani, diantaranya soal kesehatan. Soal kesehatan ya. Dan ada rencana untuk kegiatan investasi ataupun membuat Ada ya vaksin halal, biogenomik dan bioteknologi. Bisa nggak diceritakan apa sih yang namanya bioteknologi tadi, biomedical, sehingga yang selama ini kita bahas soal kekhawatiran adanya pihak dari luar yang kemudian bisa jadi mengambil data DNA atau data genos sequencing ataupun resiko-resiko ketika ada investasi asing terkait dengan kesehatan yang terlalu longgar dan lain-lain, itu seperti apa? Iya, kan dengan kondisi mandatory spending ini dihapuskan, tentunya untuk anggaran kesehatan kita akan kesulitan. Dan akhirnya dan kita akhirnya akan berhutang, dan ternyata belum tanda tangan undang-undang kesehatan ini udah kesana kan ada investasi $1,5 M ya. Itu kan kita sudah jadi melihat jelas ya Pak ya. Ternyata ada investasi dengan adanya mandatory spending di undang-undang kesehatan, akhirnya kita harus mencari investasi ke negara asing. Di sini disebutkan lagi ada tentang genom dan bioteknologi. Nah ini yang kami khawatirkan, masalah genom ini, karena kita Pak Menkes sendiri kan sudah dari jauh-jauh hari banyak beritanya melakukan kerjasama dengan ini, dan sekarang adalah penguatannya dengan undang-undang kesehatan ini, bahwa rencana yang kita takutkan itu memang akhirnya terjadi. Yang kita takutkan bukan apa-apa, di Indonesia ini kan masalah data-data ini kan kurang Pak, biosecurity-nya. Ketika mandatory spending dihapus, kita akhirnya berhutang. Dengan berhutang otomatis biosecurity kita kan bisa bagaimana pertanggungjawabannya, bisa bocor kan. Kalau bocor apa yang terjadi? Yang kita takutkan nanti data-data informasi DNA rakyat Indonesia ini jatuh ke tangan yang salah. Niat kita, saya paham niat Pak Menkes, saya paham niat Bapak Presiden, mungkin niatnya untuk kebaikan. Tapi niat itu dalam hati, bagaimana bisa paham? Nah itu. Ada penerawan. Memang dokter mungkin bisa pakai alat khusus barangkali. Ya mungkin kalau kita berbaik sangka itu bersangka baik. Iya, itu mungkin memang kepentingannya untuk masyarakat. Tapi melihat dengan banyaknya kejadian, bahkan data Dukcapil 334 juta bocor ya kan, bagaimana pula nanti dengan data DNA kita, karena dengan data DNA yang terbuka ini bisa berbahaya buat ketahanan bangsa dan negara. Negara lain bisa ketika menguasai ini, mereka bisa mengetahui kelemahan bangsa kita. Jadi mereka bisa menggunakan kita sebagai untuk mereka ajang cari proxy war, uang dan segala macam, bioweapon, ya kan? Dari negara-negara lain, data biologi itu menjadi data yang betul-betul dilindungi, dijaga sangat. Betul, menarik. Mbak Bewi, bicara terkait dengan ini kan kita pernah berbincang dengan beberapa ahli.
yang berbicara terkait dengan masalah kesehatan, bahwa sektor terkait dengan rumah sakit, pengobatan dan lain-lain itu adalah sektor yang sebetulnya bukan yang berperan terbesar dalam faktor-faktor pengaruh kesehatan. Ada faktor terkait dengan perilaku, faktor terkait dengan lingkungan, dengan genetik, dan mungkin yang terakhir layanan rumah sakit gitu. Dan ternyata kalau hitung presentasinya, layanan rumah sakit itu faktor terkait dengan pengaruh kesehatannya cuma 10% gitu dalam persentase. Yes. Sehingga kalau berpikir investasi untuk kepentingan negara, tentunya investasinya mestinya yang di persentase yang terbesar. Ya. Tapi memang kalau terkait dengan proyek yang kecil ini, Pak. Dan ini bisa mendapatkan investasi langsung. Dan yang investasi terkait dengan perilaku, terkait dengan lingkungan dan lain-lain itu nggak mungkin dikerjakan dengan investasi swasta, tapi harusnya dengan spending tadi kan, mandatory spending. Ini yang menarik, Pak. Dan bacaan Pak BW seperti apa nih? Karena dengan mandatory spending tadi dihilangkan, khawatirnya kemudian pos anggaran kesehatan itu dikurangi, bahkan bisa jadi lebih kecil dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga faktor untuk pencegahan, untuk promotion, untuk kesehatan ini nggak terlayani atau tidak terlaksana dengan baik. Padahal masalah stunting, masalah lain-lain itu kan juga ujungnya nanti juga masalah kesehatan dalam layanan rumah sakit. Gimana Pak Bi melihatnya? Satu, secara konstitusional, karena ada di dalam aturan konstitusi, pelayanan kesehatan terus diberikan oleh negara. Itu kemudian diingkari, melanggar TAP MPR nomor 10 tahun 2001. Itu sebenarnya ada tindakan-tindakan inkonstitusional. Dari tindakan inkonstitusional itu, kalau kita tarik lagi, kemudian kita bisa melihat keseriusan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan itu menjadi semakin berkurang. Kalau tidak mau disebut tidak ada. Nah itu intinya ke situ. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik adalah bahwa hari ini kesehatan itu kan menjadi bagian yang sangat penting, yang harus menjadi prioritas. Tapi kemudian ketika undang-undang ini diubah, isu yang dipakai organisasi, tapi kemudian ini diubah menjadi industri, dan ketika industri ini terkonfirmasi dengan adanya MOU. Ya kan? Nah, yang saya sangat khawatir, undang-undangnya belum sah secara hukum karena baru disetujui DPR tapi belum disahkan oleh Presiden, belum ada juga nomornya sesuai dengan berita negara, tapi kemudian sudah dilakukan tindakan-tindakan seperti ini. Maka apakah ini tidak disebut, kalau bahasanya Mas Novel itu state capture corruption? Itu negara terlibat menjadi bagian yang bisa dituding sebagai mengkorup. Mengkorap ya, bukan korupsinya tapi mengkorap, dan ini bisa ujungnya korupsi. Apalagi kemudian ini kan ada paradigma kebijakan kesehatan yang berubah, Mas. Dari healthcare menjadi health industry, itu yang akan memukul sebenarnya tanggung jawab yang lebih besar lagi dari masyarakat untuk ini. Yang saya khawatir, nanti kita mesti cek sama Dokter Eva. Ada rekam medik itu adalah data pribadi yang mesti dilindungi. Letter of consent itu adalah sesuatu yang sacrifice, ya, artinya itu tidak bisa sembarangan itu. Organ kita ketika lagi mau dioperasi, kemudian diutak-utik, dan kalau kita terjadi apa-apa terus bisa tak perlu izin keluarga, kita bisa ditransfer organ-organ itu kan mengerikan. Nah, sejauh mana jadi di negara lain, Mas, konfirmasi dan klarifikasi letter of content itu harus melibatkan keluarga. Jadi nggak serta-merta gitu. Karena saya ngeri ini di negara Konoha nih, tiba-tiba ini terjadi macam-macam bahaya ini. Nah, kalau begitu gini, yang disampaikan Pak BW tadi, Dokter Eva, apakah benar selama ini untuk menandatangani persetujuan untuk tindakan-tindakan bahkan sampai kemudian mendonorkan organ seandainya kepada orang-orang pasien-pasien atau orang yang belum meninggal ya tentunya, itu harus persetujuan keluarga. Dan kemudian di undang-undang yang baru ini diubah,
bisa dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Karena kalau itu terjadi, dalam bayangan saya itu bisa menjadi peluang untuk jadi modus kejahatan loh. Dan kalau itu terjadi kan bahaya. Ya. Gimana tuh? Karena apalagi kita melihat peluang untuk adanya rumah sakit asing di Indonesia itu semakin terbuka dengan undang-undang yang baru ini. Itu gimana? Mungkin nggak yang saya perkirakan tadi itu? Ya bisa jadi mungkin ya Pak. Karena apa? Kalau selama ini untuk transplant itu nggak mudah. Harus ada persetujuan, jangankan transplant seperti itu. Untuk tindakan operasi atau apa itu harus ada keluarga, ada saksi. Apa aja tindakan sekecil apapun, bahkan kayak saya mesti ngambil cairan paru, itu harus ada saksi, pasien, keluarganya, perawat saya, dan saya harus tanda tangan. Itu diatur di suatu peraturan? Ada peraturan jelas. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan itu harus diterangkan satu-satu. Jadi tidak bisa sembarangan. Apalagi transplant misalnya kayak kalau di situ kan undang itu donor ya. Itu prosesnya panjang tuh Pak. Harus cek dari cek dulu jelas siapa donor, siapa itu. Nggak bisa serta-merta tiba-tiba udah ada misalnya pasiennya ternyata sudah mendonorkan dulu gitu. Sudah ada buat perjanjian tiba-tiba itu saya kira bahaya Pak kalau memang jadi dilaksanakan seperti itu. Nah, di aturan yang baru, di undang-undang yang baru, apakah masih tetap seperti dulu dengan persetujuan keluarga atau cukup dengan pasien yang bersangkutan? Kalau yang kita lihat undang-undang baru ini tidak dijelaskan harus diketahui oleh keluarga. Oh gitu? Jadi kalau kita membacanya seakan-akan cukup pasien saja itu sudah bisa. Iya. Dan ini harus diatur. Saya berharap sih nanti jadinya jangan sampai seperti ini gitu. Mudah-mudahan dengan tidak dikeluarkannya ini draft asli, mudah-mudahan jangan sampai sebegitunya. Ada perubahan-perubahan. Ya karena nggak tahu kami harus bagaimana nanti. Kalau seandainya itu sempat sampai betul undang-undang yang baru itu seperti itu jadinya. Memang berbahaya itu. Karena yang akan jadi korban kami dulu. Betul. Dengan contohnya aja kayak pandemi kemarin tuh diisukan bahwa dokter ini ngambil organ pasien. Sering kali kami dituduh ambil organ pasien. Kalau pasien kecelakaan atau apa itu pasti kalau udah ada jahitan tuh pasti kena tuduh terus. Terbayang kalau misalnya betul ada undang-undang yang baru ini memang betul pasalnya seperti yang ada sekarang kita baca bersama ya. Kalau sempat seperti itu, aduh, yang korban kita duluan. Jadi mungkin nggak kejadian pun kita dituduh gitu. Tadi saya bilang ada peluang untuk terjadinya kejahatan. Kenapa? Saya pernah Pak. Karena sakit mata, operasi bios total itu 5 kali 6 kali operasi besar di mata, dan itu bios total. Kalau orang yang sedang persiapan di bios itu Pak, itu kan seperti sadar dan tidak. Fly. Iya. Kalau sudah tanda tangannya, dia nggak ngerti isinya apa. Gimana dong kalau begitu? Kalau nggak ada keluarga, apakah itu malah menjadi resiko dari masalah potensi kejahatan tadi? Nah itu yang kami takutkan. Karena kalau misalnya ada kejahatan seperti itu dengan menggunakan kesempatan pasien sedang tidak sadar, sedang fly, disuruh tanda tangan itu bahaya Pak. Iya. Makanya kan adanya keluarga untuk antisipasi itu. Pentingnya itu, apalagi masalah donor harus sehat jiwa jasmani, tidak ada boleh tekanan. Dan kita kan sampai saat ini belum ada yang namanya donor untuk jual-jual kecuali memang kepentingan untuk keluarga. Itu kan dilindungi undang-undang, tidak boleh sembarangan. Iya, menarik sekali. Jadi sebetulnya banyak sekali Pak hal-hal yang perlu dikritisi, hal-hal yang perlu untuk dicermati. Dan ini butuh orang-orang yang betul-betul mau melakukan itu. Walaupun resikonya tadi seperti Dr. Eva, kemudian diserang, didoxing, dicibir, apalagi difitnah. Ada difitnah. Bukan cuma itu, dilaporkan Pak. Kan gitu ya Dr. Eva ya. Saya semoga Dr. Eva tetap konsisten, tetap sabar, tetap mau untuk berbuat untuk kepentingan yang lebih luas, kemudian kebaikan yang lebih luas. Saya kira itu Dr. Eva. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semangat. Tetap semangat. Dan untuk kebaikan jangan takut. Insya Allah. Kita tetap harus menggunakan segala kesempatan yang kita punya untuk berbuat kebaikan dan semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Terima kasih. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.